Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Raihan Teguh, Ramadan dengan NIM ke-182.240.070 pada kesempatan kali ini. Saya akan memaparkan materi mengenai analisis biaya dalam pengiriman, strategi, efektif untuk layanan pos dan kurir. Materi ini penting untuk kita pahami, khususnya di era saat ini di mana industri jasa pengiriman semakin berkembang pesat. Dengan analisis biaya yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan tentunya meningkatkan profitabilitas. Lalu, kenapa sih analisis biaya itu sangat penting untuk bisnis pengiriman? Ada tiga alasan berkaitan dengan profitabilitas. Dengan melakukan analisis biaya, perusahaan dapat menemukan sumber-sumber pemborosan yang selama ini mungkin tidak disadari, sehingga perusahaan bisa menekan biaya dan meningkatkan margin keuntungan. Yang kedua adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Misalnya dalam menentukan harga layanan, memilih rute pengiriman, hingga memutuskan kapan perlu melakukan investasi dalam armada atau gudang. Dan yang terakhir, analisis biaya memberikan keunggulan kompetitif. Ketika perusahaan mampu mengoptimalkan operasionalnya, mereka bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif atau meningkatkan kualitas layanan dibandingkan dengan kompetitor. Dalam bisnis jasa kurir, biaya operasional dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu biaya transportasi dan biaya gudang atau sortir. Biaya transportasi itu mencakup semua kebutuhan yang berkaitan dengan pengiriman, seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, gaji pengemudi, hingga asuransi armada. Sementara itu, biaya gudang mencakup sewa fasilitas, biaya listrik atau air, pembelian atau pemeliharaan peralatan sortir, dan tentu saja gaji untuk staf gudang. Memahami kategori biaya ini sangat penting agar perusahaan tahu mana yang bisa dioptimalkan atau ditekan. Selain kategori berdasarkan fungsi, biaya juga dibedakan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang secara jelas bisa dihubungkan dengan satu proses atau satu unit pengiriman. Contohnya adalah bahan bakar yang digunakan untuk mengirim satu paket atau ongkos gaji pengemudi untuk satu rute tertentu. Sebaliknya, biaya tidak langsung tidak bisa dihubungkan langsung ke satu unit pengiriman. Contohnya seperti biaya sewa kantor pusat, biaya listrik kantor, atau gaji staf administrasi. Memahami perbedaan ini penting supaya perusahaan tidak salah dalam menghitung total biaya operasional. Selanjutnya, kita bahas metode untuk menghitung biaya. Yang pertama adalah metode biaya per unit, di mana total biaya dibagi dengan jumlah paket atau pengiriman. Metode ini memang sederhana, tetapi cenderung kurang akurat untuk bisnis skala besar dengan banyak variabel. Yang kedua adalah metode Activity Based Costing atau ABC. Metode ini membagi biaya berdasarkan aktivitas yang memerlukan sumber data, seperti sortir, pengantaran, atau pemrosesan dokumen yang masing-masing memiliki biaya spesifik. Metode ABC jauh lebih akurat meskipun lebih kompleks. Selain itu, ada biaya standar, yaitu perusahaan menetapkan biaya ideal atau rata-rata untuk suatu aktivitas yang kemudian dibandingkan dengan realisasi biaya aktual. Jika ada selisih, maka dianalisis untuk perbaikan selanjutnya. Di era digital, teknologi menjadi kunci utama dalam pengelolaan biaya pengiriman. Contohnya, GPS membantu melacak posisi kendaraan secara real-time, memantau konsumsi bahan bakar, dan menentukan rute paling efisien. Ada juga software manajemen logistik atau LMS yang mampu mengintegrasikan berbagai data operasional, mulai dari gudang hingga pengiriman. Selain itu, kecerdasan buatan AI kini mulai digunakan. AI mampu menganalisis data besar untuk memprediksi pengeluaran, menemukan tren biaya, hingga memberikan rekomendasi rute atau jadwal pengiriman yang optimal. Semua teknologi ini bertujuan menekan biaya operasional secara signifikan. Lalu bagaimana cara perusahaan mengendalikan atau menurunkan biaya operasional? Pertama, optimasi rute. Dengan teknologi, perusahaan bisa memilih rute,
tercepat atau terpendek agar konsumsi bahan bakar lebih hemat. Kedua, konsolidasi pengiriman, yaitu menggabungkan beberapa paket dalam satu kendaraan agar kapasitas terpakai maksimal dan frekuensi perjalanan berkurang. Ketiga, manajemen armada yang baik, mulai dari pemeliharaan rutin hingga mengganti kendaraan lama dengan yang lebih hemat bahan bakar atau ramah lingkungan. Sebagai contoh nyata, sebuah perusahaan kurir menerapkan AI untuk optimasi rute dan hasilnya mereka berhasil mengurangi jarak tempuh hingga 15%. Efeknya, biaya bahan bakar turun sekitar 10% setiap bulan. Ini menjadi bukti nyata bahwa investasi teknologi bukan sekedar tren, tapi benar-benar memberikan hasil yang signifikan. Namun, dalam menerapkan analisis biaya, ada berbagai tantangan. Pertama, data yang tidak akurat atau tidak konsisten. Solusinya adalah menggunakan sistem pencatatan digital yang terintegrasi. Kedua, kompleksitas dalam menghitung biaya tidak langsung. Hal ini bisa diatasi dengan metode ABC yang lebih rinci. Ketiga, perubahan kondisi pasar seperti kenaikan harga bahan bakar atau regulasi baru. Untuk menghadapi ini, perusahaan harus rutin melakukan analisis biaya dan memiliki strategi yang fleksibel agar bisa cepat beradaptasi. Kesimpulannya, analisis biaya adalah fondasi penting dalam bisnis pengiriman. Memahami bagaimana biaya bekerja, memanfaatkan teknologi, dan menerapkan strategi yang tepat akan membantu perusahaan menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing di pasar. Demikian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.